Rasil untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Hari ini tampaknya karena minggu lalu kita bilang besok bicara soal poligami, kiriman materinya cukup banyak Ustadz. Beberapa saja di antaranya. Apakah setiap laki-laki jika sudah menikah berkeinginan untuk menikah lagi? Misalnya ada keinginan menikah lagi, ada juga perasaan takut dan ragu. Setiap kali mendekati wanita, kalau saya katakan saya sudah punya istri, malah saya sendiri yang meninggalkannya. Waktu saya bilang sama istri kalau mau nikah lagi, istri saya bilang, mana ada wanita yang mau dimadu? Tentunya jika ada wanita yang mau dimadu itu pastilah karena terpaksa. Dan apakah kamu bisa berbuat adil? Sedangkan sama saya saja, kamu gak bisa adil. Kemudian yang lainnya, ini kisah singkat, jangan pernah poligami deh. Saya mengalami ketidaktenangan dan stres dibuat oleh kedua istri saya. Istri pertama baik kalau di hadapan kita, tapi setelah kita tidak ada saja yang harus terjadi yang membingungkan saya dan juga kedua-duanya. Karena itu ketika saya mau tinggalkan satu, malah mereka melarangnya. Pusing Ustadz, sekarang saya yakin benar kata Allah, sebaiknya satu saja. Nah, yang terakhir Ustadz, Pak Ustadz saya dibilang aneh dan tolol oleh keluarga dan sahabat saya saat saya mengizinkan suami menikah lagi. Bukan menginginkan ya, tapi mengizinkan suami menikah lagi. Saya tidak menemaninya karena dia harus tinggal di luar kota. Karena saya anak tunggal dan harus merawat ibu saya yang sudah sepuh dan demensia. Daripada dia zina kan Ustadz? Kebutuhan pria tidak bisa dipungkiri bukan? Dan itu memang terjadi. Perempuan yang kemudian dinikahi oleh suami saya dengan persetujuan saya itu orangnya baik dan menyenangkan. Saat saya tanya-tanya sama dia waktu kami bertemu, suami saya bilang sama dia katanya, memohon jangan jealous, jangan cemburu sama kakakmu ya, dan anggap saja dia seperti kakak. Kemudian dia jelaskan juga kalau kita menikah itu atas dukungan istri saya itu. Nah, dia pernah diajak ke Jakarta Ustadz. Masya Allah Ustadz, benar-benar seperti adik. Bahkan selama di rumah 14 hari itu, dia bilang sama saya dan sama suami diminta tidur sama saya saja. Jadi semua kemudahan ini apakah karena cara suami saya memperlakukan kami berdua dengan bijak ya Ustadz? Gambaran tentang istri tua dan istri muda yang sering bikin bergidik nggak kami temukan tuh Ustadz. Oh ya, anak saya yang SMA sering senyum-senyum melihat keakraban kami di dapur. Ini gambaran tambahan Mbak Nuning bahwa sesuatu tidak selalu seperti yang diyakini orang. Bahwa niat baik juga akan berbuah kebaikan pula. Saya rasa itu saja, terima kasih. Kami akan menyimaknya. Ya Ustadz, keren banget ya. Anda setuju atau enggak? Mari kita dengar apa kata Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Keadilan dan sikap baik akan membuat hidup kita di dunia ini amat indah. Tempat yang sempit akan menjadi luas. Begitu pula sedikit bekal yang kita miliki dengan sikap adil, demikian pula ihsan akan dapat mencukupi. Tapi sikap yang buruk, demikian pula perlakuan yang tidak adil, walaupun kita hidup di tempat yang luas, kita akan merasakan kesempitan.
Walaupun dalam suasana yang terang benderang kita akan merasakan kegelapan. Walaupun di tengah-tengah udara yang begitu indah, kita akan merasakan sesak dan penat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan memerintahkan kita dalam hidup ini untuk selalu betul-betul menegakkan keadilan, berbuat kebaikan, terutama sekali kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Apabila kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal ini, niscaya hidupnya akan damai. Niscaya kita akan hidup di tengah-tengah manusia, dapat menaburkan rasa cinta, rasa percaya, membuat mereka dapat mensyukuri kelebihan yang mereka rasakan. Begitu pula dapat menerima cobaan-cobaan yang mereka hadapi. Tetapi perlakuan yang tidak adil, perbuatan-perbuatan buruk akan dapat memecah masyarakat yang tadinya bersatu, menebarkan kebencian di hati mereka. Begitu pula akan dapat menjerumuskan mereka ke dalam pertikaian yang amat mengerikan dan akan kehilangan kedamaian hidup mereka. Nah, kalau kita berbicara mengenai poligami, di mana seorang laki-laki bukan hanya memiliki seorang istri, tapi memiliki 2, 3 atau bahkan 4 istri. Kondisi seperti ini betul-betul amat membutuhkan keadilan, kesabaran, dan berbuat ihsan terhadap masing-masing. Cobaan yang dihadapi suami dengan 1 istri niscaya akan lebih ringan dibandingkan dengan cobaan yang dihadapi dengan 2, 3 atau 4 istri. Oleh karena itu dibutuhkan kelapangan dada, kebijaksanaan, memaklumi kekurangan-kekurangan mereka, membimbing mereka untuk betul-betul dapat menyadari bahwa kehidupan akan menjadi indah dengan cinta, pengertian, menerima apa yang datang dari Allah, menyadari bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat di mana Allah menguji kita semua. Bukan hanya wanita diuji dengan madunya, seorang laki-laki juga diuji dengan pasangannya. Nah, kalau seorang laki-laki betul-betul berlaku adil, kemudian berlapang dada, bersikap lemah lembut pada istrinya, niscaya akan membuat mereka dapat mengerti, dapat menerima. Dan mereka akan dapat menyadari betul-betul bahwa kehidupan mereka bersama madu mereka tidak akan mengurangi kenikmatan mereka, justru akan membuat mereka hidup berbagi dengan penuh pengertian. Oleh karena itu di samping dibutuhkan seorang laki-laki yang adil, yang bersikap baik dan berlapang dada, dibutuhkan juga wanita-wanita yang salihah. Nah, kita bertanya, poligami dalam pandangan agama apakah merupakan satu keharusan, satu kewajiban? Apakah dia merupakan sunnah yang disunnahkan Nabi kita Muhammad SAW? Apakah merupakan hal yang dibolehkan? Jawabannya, Al-Quran tidak pernah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan poligami. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan sahabatnya untuk melakukan poligami. Tapi poligami atau ta'addud az-zaujat merupakan solusi untuk menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, untuk menghindarkan diri kita juga dari perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Nah, kalau kita membaca ayat 3 dari surat An-Nisa, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada kaum pria di saat mengizinkan mereka untuk melakukan poligami. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu.
Ayat 3 dari apa? Dari Suratun Nisa ini yang menjelaskan kebolehan seseorang untuk melakukan poligami. Diapit di antara dua ayat ya, yang berbicara mengenai apa? Mengenai hak anak-anak yatim. Mengenai hak anak-anak yatim. Di mana pada ayat 2 Allah memerintahkan agar mereka yang menjaga, yang memelihara anak-anak yatim untuk betul-betul memberikan hak dan harta mereka. Jadi kalau seorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta dan juga anak wanita atau anak laki-laki, kemudian diamatkan pada sang paman, maka yang menjaga harta anak yatim betul-betul harus menjaga harta tersebut ya, dan memberikan hak mereka. Jangan memakan sesuatu yang menjadi milik mereka tanpa alasan yang benar. Setelah itu pada ayat 4 berbicara mengenai keharusan untuk memberikan mahar wanita yang kita nikahi. Nah, kalau kita kembali kepada ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil pada anak-anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka kawinkanlah atau nikahilah wanita ya yang kalian sukai yang bukan berasal dari anak-anak yatim. Jadi nikahilah yang kalian sukai dari kaum wanita yang bukan berasal dari anak-anak yatim. Kira-kira apa hubungan di antara khawatir dan takut tidak mampu berlaku adil pada anak-anak yatim dengan menikahi wanita lain? Maksudnya apa? Kalau seorang laki-laki menikahi anak yatim dan anak yatim tersebut berada di bawah naungan dia, atau dia menikahkan anak laki-lakinya dengan anak yatim yang berada di bawah naungannya. Nah, sering masyarakat Arab dulu dia memiliki kemenakan yang berada di bawah naungannya memiliki harta. Lalu si paman takut kalau harta si kemenakan ini akan pindah ke tangan orang lain. Maka dia perintahkan anak laki-lakinya untuk menikahi kemenakannya yang statusnya yatim tanpa memberikan maharnya. Tujuan dari pernikahan ini untuk menguasai hartanya. Orang kalau tidak memberikan hak mahar dari anak wanita yang dinikahi sudah merupakan kezaliman, apalagi ingin mengambil alih hartanya. Jadi Allah bilang, kalau kalian tidak mampu memperlakukan anak-anak yatim, kalau kalian menikahi mereka, lebih baik kalian menikah dengan wanita yang lain. Jadi datangnya perintah fankihu ma taba lakum minan nisa, perintah ini ya, setelah adanya syarat. Dan kita tahu setiap perintah kalau diiringi dengan syarat semacam ini tidak menunjukkan kewajiban. Contohnya jangan jauh-jauh begini. Sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib. Sallu qablal maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. 3 kali Rasulullah mengulang dalam sebuah hadis. Kalau kita berhenti di sini dengan 3 kali mengulangi perintah ini, artinya apa? Harus diulang sebanyak 3 kali. Tapi ternyata Rasulullah tutup dengan ucapannya liman sya'a, bagi siapa saja yang mau. Kan orang ribut, ada nggak qobliyah maghrib? Ya. Mereka mengatakan tidak ada karena Rasul tidak melakukan. Tapi ada perintah sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Terjadi perdebatan berkaitan dengan boleh tidak sholat sebelum maghrib. Yang bersikeras satu mengatakan tidak ada contohnya, sebagian mengatakan ada perintah dari Rasul bagi yang mau. Kita menghabiskan waktu dalam perdebatan masalah ini, menghalang-halangi orang yang sholat. Atau kita memaksa orang yang tidak mau sholat untuk mengerjakan. Kenapa? Kenapa hidup tidak dengan rasa lapang dada dan toleransi yang membuat hidup ini menjadi indah? Kenapa kita ingin paksakan orang untuk cocok dengan apa?
dengan pendirian maupun hawa nafsu kita. Biarkan pendapat berbeda, asal kita masih dalam koridor yang benar. Jadi perintah, kerjakan sholat sebelum maghrib, kerjakan sholat sebelum maghrib, kerjakan sholat sebelum maghrib. Kalau kita berhenti di sini menunjukkan keharusan. Dan begitu Rasulullah mengatakan liman syaa, kita faham bahwa ini boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Nah begitu juga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil pada anak-anak yatim yang kalian nikahi, nikahilah wanita yang kalian suka yang tidak berstatus yatim. Agar kalian bisa apa? Memperlakukan mereka dengan cara yang adil. Karena kalau dia ingin melamar seorang wanita, dia harus mempersembahkan mahar. Kemudian juga ya, dia akan memperlakukan dirinya dengan cara yang baik dan hartanya menjadi milik dia, tidak boleh diganggu sama sekali. Walaupun dia wanita kaya, dia tidak dikenakan kewajiban nafkah untuk membiayai kehidupan rumah tangga, nafkah tetap pada laki-laki. Nah di tengah-tengah kita juga banyak ya, perlakuan yang tidak adil pada wanita, walaupun bukan terhadap anak yatim. Contohnya orang-orang di kota kawin semua orang di kampung. Karena wanita yang di kampung kebetulan lemah secara ekonomi, juga lemah, tidak mampu untuk menuntut haknya, si laki-laki hanya menggilir sebulan sekali, 2 minggu sekali, nafkahnya pun tidak diberikan dengan cara yang baik. Tapi kalau terhadap yang tua, gimana? Terhadap yang tua karena dia takut, ya, karena punya anak, diperlakukan dengan cara yang baik. Atau sebaliknya, karena tergila-gila pada yang muda, dia mengabaikan yang tua. Karena yang muda kebetulan statusnya lebih baik, kedudukannya lebih tinggi, ya, akhirnya dia perlakukan yang tua dengan cara yang tidak baik. Jadi ayat ini kesimpulannya sebetulnya bukan memerintahkan kita untuk melakukan poligami, tapi mengingatkan kita untuk berlaku adil. Jangan berlaku semena-mena. Keadilan apabila ditegakkan akan membuat semua orang itu menerima. Saya ingin tanya Mbak Nuning, seorang wanita ya, yang dinikahi seorang laki-laki diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Dengan kondisi beberapa wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki tapi diperlakukan dengan cara yang baik, yang mulia. Kira-kira mana yang lebih bahagia di antara mereka? Yang diperlakukan dengan baik, Ustadz. Jadi perlakuan yang tidak baik ini yang menimbulkan betul-betul apa? Yang menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, yang menimbulkan juga kegelisahan, keresahan dan penderitaan, bukan poligami. Bukan poligaminya. Apabila seorang laki-laki ingin melakukan poligami, dia harus menyadari dirinya mampu apa tidak. Bisa tidak bersikap adil. Kemudian bisa tidak dia bersabar ketika berhadapan dengan apa? Dengan saat-saat di mana istri yang satu marah, yang satu dalam keadaan betul-betul apa? Katakan tidak nyaman perasaannya. Kalau dia hanya memiliki satu istri, dia tidak akan menghadapi hal ini. Dia pulang terlambat, istrinya tidak akan bermacam-macam. Tapi kalau mempunyai 2 istri, terlambat kembali, dia akan mengatakan, kamu pasti berlambat-lambatan di tempat yang mudah. Jadi, atau berlambat-lambatan di tempat yang tua. Keindahannya berbanding lurus dengan apa yang dia bebannya lakukan. Akan berbanding lurus dengan apa? Dengan juga apa? Kan kalau saat-saat pertama orang poligami merasakan keindahan, kebanggaan. Begitu dia mulai apa? Terbiasa dengan istri yang pertama, kedua atau ketiga, mulai dia merasa bebannya berat. Itu konsekuensi logis ya Ustaz. Ada sebuah kisah seorang laki-laki ya, kebetulan tinggal di saat istrinya yang pertama di Tegal, yang kedua di Pemalang. Dia selalu mondar-mandir menggunakan motor. Istri yang pertama mengatakan kalau kamu terlambat, kamu harus berlaku adil. Tapi kalau kamu terlambat, ya, datang ke rumah di mana kamu ya tidak berlaku adil, saya akan buang anak kamu dari jendela. Nah, si laki-laki ini dia berusaha untuk datang tepat waktu. Dia menggunakan kendaraan motornya dan berusaha betul-betul apa? Untuk tidak terlambat.
Satu kali datang dalam keadaan baik, dua kali terakhir karena dia tergesa-gesa, rupanya mengendarai motornya, akhirnya menghindar dari kendaraan di depan, nabrak tiang listrik, meninggal dunia. Nggak ke sana, nggak ke sini. Akhirnya yang tua kehilangan, yang muda juga apa? Kehilangan. Jadi kita lihat bagaimana laki-laki tersebut yang tadinya bisa tidur tenang di tempat istrinya, kalau dia menikah lebih dari satu, maka dia berhadapan dengan kondisi yang berbeda. Dan dia tidak dapat lagi mengikuti kebebasan dia, kehendaknya, marahnya, pasti akan berhadapan dengan penolakan. Tapi kalau dia bisa tersenyum di sana, tersenyum di sini, menerima di sana, menerima di sini, ya, maka insya Allah kedua istri juga tidak akan walaupun yakin tidak ada perempuan yang mau dimadu. Begitu juga yang kedua juga kalau bisa dia ingin suaminya hanya untuk dirinya. Ini merupakan ego setiap manusia. Jadi kalau kita perhatikan Mbak Nuning, persoalannya bukan poligami sebetulnya. Persoalannya bersikap adil dan berbuat baik. Ini yang ditangani Al-Quran. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil pada anak-anak yatim yang kalian nikahi, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahi wanita yang kalian sukai. Mathna wa thulatha wa ruba. Bukan 2, 3, dan 4, bukan. Mathna itu artinya dengan menduakan istri. Bukan itsnatain, kalau itsnatain 2. Kalau mathna dengan menduakan istri, atau memiliki 3 istri, atau memiliki 4 istri. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak berlaku adil, fawahidatan, maka nikahilah hanya 1 istri. Dzalika adna alla ta'ulu, itu akan lebih baik bagi kalian agar kalian tidak miring, ya. Agar kalian tidak berat sebelah, agar kalian tidak berbuat kezaliman yang membuat akhirnya kalian menjerumuskan bukan hanya istri kalian, termasuk diri kalian ke dalam penderitaan. Jadi poligami kalau dijalankan, jalankan dengan cara yang benar. Kemudian kita lihat Mbak Nuning, ya, Ustaz Abu Bakar. Pada permulaan ayat ini menggunakan kata tuksitu, aksata yuksitu. Tapi pada pada penutup ayat ini menggunakan kata ta'dil. Bedanya apa? Al-qistu itu an-nasib bahagia. Di mana seorang laki-laki tidak memberikan hak bahagia dari pasangannya. Kalau dia memiliki beberapa istri, maka dia harus memberikan hak mereka, ya, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ya otomatis kalau satu istri punya anak 2, yang satu punya anak 4, satu nggak punya anak, nggak bisa disamakan. Bukan berarti sama itu adil, tapi disesuaikan dengan Kebutuhan. Dengan kebutuhan masing-masing. Seperti kalau orang menyirami pohon tomat sama pohon mangga berbeda dong. Betul nggak? Artinya menyamakan belum tentu adil, tapi memberikan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi jangan yang punya 1 anak, yang nggak punya anak, yang punya 4 anak disamakan pemberian, itu nggak adil. Jadi menggunakan kata aksata yuksitu. Nah kalau qasato justru kebalikannya, orang yang tidak memberikan hak orang lain, yang berbuat aniaya. Tapi kalau ada la ya'dilu, beda artinya. Walaupun dua-duanya menunjukkan keadilan, tapi memiliki makna tersendiri. Kata ada la ya'dil, keseimbangan. Ta'adul itu ya, dalam pertandingan sepak bola dan lain sebagainya seri 0-0 atau 1-1. Nah, kalau kalian tidak mampu menjaga keseimbangan dengan 1 istri saja doyong, kalian menikah 2 istri, 3 istri, ya bakal lebih parah lagi kondisi kalian. Kalian kan lebih tahu tentang diri kalian. Kalian punya mental lemah, gampang marah, ya. Kemudian juga tidak mampu untuk berlapang dada. Dengan 1 istri, bagaimana kalian menghadapi 2 istri? Ada orang mengatakan, biasanya kalau 2, kita punya daya tahan lebih. Bohong. Orang kalau dia nggak mampu mengangkat 10 kilo, disuruh mengangkat 20 kilo, dia tidak akan mampu. Oleh karena tidak setiap orang bisa melakukan poligami. Ada orang yang jiwanya lemah, ya,
yang tidak tahan berhadapan dengan tekanan. Ada orang yang menikmati tekanan. Dibilang tanpa tekanan, tantangan, hidup ini menjadi hambar dan tawar. Nah, dengan sendirinya masing-masing memilih sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi setiap orang hendaklah dia betul-betul menjalani pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Nah, kita dengar berbagai macam kisah serba-serbi mengenai wanita yang dipoligami. Begitu juga pria yang memiliki lebih dari satu istri. Ada yang bercerita dengan damai, bahagia. Istrinya penuh pengertian karena dia bersikap baik dan adil terhadap mereka. Bahkan terkadang dia berhadapan dengan kemarahan istrinya, dia tertawa senyum. Apa yang kamu inginkan tinggal bilang, gak usah marah-marah. Kesana dia bisa tersenyum, kemari bisa tersenyum. Ini satu pekerjaan yang berat, yang besar. Begitu pula wanita-wanita yang dipoligami bermacam-macam. Ada yang punya ego yang amat tinggi, yang tidak punya pengertian. Ya. Bukan hanya semenjak dipoligami, bahkan sebelum dipoligami pun dia berbuat semena-mena pada suaminya. Selalu menuntut, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Akhirnya suaminya bergelisah, dia menikah dengan wanita lain. Ada yang berubah, ya. Setelah mendapatkan cobaan, ada yang semakin menjadi-jadi. Nah, si laki-laki berpikir, kalau saya ceraikan, saya sudah punya anak. Ya. Dan kesian juga ini perempuan yang telah hidup bersama saya. Jadi dia hadapi semua itu dengan penuh kesabaran. Tapi kalau seandainya laki-lakinya tidak bijak, tidak bersikap mulia, tidak bersikap baik, ya, pasti efeknya akan menimbulkan kegoncangan dalam rumah tangganya. Akan menimbulkan konflik, ya, bukan karena poligaminya, tapi karena laki-lakinya tidak bersikap bijak. Nah, kalau seandainya ada wanita di antara, ya, beberapa istri yang tidak bisa menerima, dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya dia akan mengorbankan dirinya. Akhirnya si laki-laki mungkin terpaksa untuk berpisah daripadanya. Si wanita merasakan tidak mampu untuk apa? Hidup bersama suaminya dengan beberapa istri. Ini pilihan-pilihan yang semuanya dibolehkan dalam agama. Jadi kesimpulannya Mbak Nuning, poligami bukan perintah dari Allah, tapi solusi untuk menghindarkan diri kita dari kezaliman. Nah, kalau seorang laki-laki merasa dirinya mampu, bisa berlapang dada, kemudian dia juga apa? Tahu apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang laki-laki yang memiliki beberapa istri, dan dia punya kebutuhan ke arah tersebut, dia melakukan hal ini dalam agama dibenarkan. Tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kelapangan dada, secara ekonomi juga dia lemah, dia menikah lebih dari satu, berarti dia menjerumuskan dirinya ke dalam apa? Ke dalam percobaan yang berat. Akhirnya bukan hanya merusak dirinya, tapi juga merusak rumah tangganya. Oleh karena itu, laki-laki dapat kita bagi dalam poligami ini, ada yang wajib, ya. Ada yang disunahkan, ada yang diharamkan. Ada yang diharamkan. Nah, kita bicara mengenai yang diharuskan. Dia menikah dengan seorang istri, atau istri terkena penyakit, ya, tidak bisa digauli. Tidak bisa digauli. Seorang laki-laki bercerita, Ustadz, istri saya nggak bisa digauli setelah dioperasi karena kondisinya. Lalu gimana Ustadz? Saya mau menikah lagi, istri saya nggak mengizinkan. Saya bilang istri kamu tidak punya hak. Tapi kalau kamu menikah dengan wanita baik-baik, tapi tetap kamu perlakukan istri kamu dengan cara yang baik. Insya Allah dengan perlakuan yang baik, kamu tidak berat sebelah terhadapnya, bahkan kamu memberikan perhatian lebih, dia akan bisa menerima. Karena dia menyadari ini tidak mampu melayani suaminya. Si laki-laki kalau tidak menikah, dia khawatir dia masih punya kebutuhan, takut kalau sampai terjerumus dalam apa? Perzinahan. Maka bagi laki-laki seperti ini, bisa dia mampu, ya, istri tidak mampu melayaninya, kemudian dia punya kebutuhan, dia harus menikah lagi untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi laki-laki, ya,
dia punya kemampuan. Istrinya juga bisa melayani dirinya. Kemudian dia merasa bahwa apa? Bahwa dia punya kemampuan ya, untuk menikahi wanita-wanita yang lain. Di antaranya menikahi wanita yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Istrinya pun berlapang dada untuk bisa menerima itu. Bahkan ada istri mengatakan, kesian wanita ini kalau kamu nikahi dia akan lebih baik buat dirinya. Maka dalam kondisi seperti ini, walaupun bukan satu keharusan kewajiban, istri berlapang dada, kemudian dia punya kemampuan, dan dia bisa menolong sesamanya, ya, maka dengan cara ini apa? Dengan cara ini, kalau dia melakukan perbuatan yang amat mulia. Dan saya jumpai ada beberapa wanita, menjumpai ada saudari sepupunya dalam keadaan lemah, bahkan ditinggalkan oleh suaminya. Dia minta suaminya untuk menikahi wanita tersebut. Kesian, tolong nikahi dia. Suaminya nikahi wanita ini, hidup bersama-sama dia, yang muda penuh pengertian, menghargai kebaikan wanita apa? Yang tua. Dia tidak menunjukkan sikap jealous, bahkan selalu berupaya untuk membantu yang tua. Jadi kelapangan dada, ini betul-betul akan membuat hidup ini walaupun tinggal di gubuk yang sempit akan menjadi lapang. Tapi orang yang dikuasai oleh ego yang amat tinggi, yang lupa kepada hari akhir, walaupun tinggal di tempat yang luas, tidak pernah dia akan berhenti menggerutu menuntut. Jadi kondisi seperti ini dia dapat membantu wanita-wanita ya, yang lain, tidak hanya melihat kecantikannya. Seperti Rasulullah SAW, kita lihat. Orang beranggapan Rasulullah ini seorang laki-laki yang dikuasai oleh nafsu, sama sekali tidak. Wanita yang dinikahi, wanita-wanita yang statusnya janda bahkan berusia. Seperti Ummu Salamah, Fatimah bintu Huyai bin Akhtab. Fatimah bin Huyai ini seorang wanita Yahudi. Bapaknya bahkan musuh Islam, tapi wanita ini baik-baik. Setelah keluarganya kalah dalam peperangan, Rasulullah bebaskan dirinya. Setelah itu Rasulullah tawarkan, bagaimana kalau saya menikahi kamu? Wanita ini betul-betul mendapatkan bulan. Rasulullah SAW yang diyakini kebenarannya. Walaupun ayahnya, mantan suaminya menolak, dia melihat kebenaran Rasulullah SAW. Akhirnya menikah dengan Rasulullah, dan sebahagian dari kaumnya beriman karena perlakuan Rasul pada wanita ini. Subhanallah. Begitu juga Ummu Salamah. Suaminya Abu Salamah berhijrah bersama Ummu Salamah ke Habasyah. Meninggal dunia. Tidak punya keluarga. Kemudian dari Habasyah langsung berkumpul bersama Rasulullah menuju Madinah. Begitu sampai di Madinah, para sahabat melas terhadap wanita ini yang tidak punya keluarga. Akhirnya Abu Bakar melamar. Ummu Salamah mengatakan, saya tidak bisa melupakan Abu Salamah. Tidak ada laki-laki yang sebaik dia. Datang Umar melamar, juga ucapannya sama. Akhirnya subhanallah, Rasulullah mengajukan lamaran. Begitu Rasulullah mengajukan lamaran, Ummu Salamah mengatakan, mana orang yang lebih baik dari kamu, wahai Rasulullah? Tetapi saya ini wanita yang pencemburu, saya takut nanti tidak mampu menjadi istri yang baik di antara istri kamu. Rasulullah mengatakan, kamu tidak perlu khawatir, saya akan doakan semoga Allah menghilangkan panasnya cemburu di hati kamu. Hati suami bisa berdoa kan? Menikah dengan Rasulullah menjadi sebaik-baiknya wanita. Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Kalau bukan bimbingan petunjuk dari Allah, niscaya dia akan memilih wanita yang statusnya apa? Belia, gadis muda, betul tidak? Kalau Rasulullah mengumumkan dia akan menikah, kira-kira sahabat akan berikan nggak putri mereka yang terbaik? Lalu orang mengatakan dulu Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah pada usia muda. Betul, pada usia muda di Mekah, tapi berkumpulnya di Madinah setelah anak ini dewasa. Dan Rasulullah menikahi Aisyah juga, pertimbangannya kedekatan dengan Abu Bakar, kedekatan dengan Umar. Ya, kita lihat, kemudian Utsman dijadikan sebagai mantu, Ali sebagai menantu. Kita lihat bagaimana Rasulullah membangun apa? Membangun hubungan yang begitu indah. Dan keempat-empatnya kemudian menjadi apa? Penerus Nabi kita Muhammad SAW. Dua sebagai mertua Rasul, dua sebagai menantu Rasulullah SAW. Oleh karena itu pernikahan Rasul bukan karena menuruti nafsu, tapi bimbingan dan petunjuk dari Allah. Termasuk Zainab, Allah yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha.
Begitu Zaid mengakhiri hubungannya dengan Zainab, kami nikahkan kamu dengan Zainab wahai Rasulullah. Kalau Rasulullah berminat terhadap Zainab sebelumnya, waktu masih gadis Rasulullah lamar, keluarganya menyambut dengan gembira. Tapi Rasulullah justru diperintahkan menikah dengan Zainab tujuannya untuk menghapuskan kebiasaan bangsa Arab yang mengangkat anak angkat disamakan dengan anak kandung. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, orang yang melakukan poligami tanpa alasan yang masuk di akal, tanpa tujuan-tujuan yang baik, hanya menuruti nafsu, tanpa mempertimbangkan kemampuannya, orang-orang seperti ini yang akan membuat kehidupan poligami ini menjadi neraka. Menjadi apa? Menjadi betul-betul tempat yang penuh dengan cobaan dan efek-efeknya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya yang tumbuh. Sampai muncul kebencian di antara anak-anaknya karena si bapak berat kepada yang tua atau berat kepada yang lemah atau kepada nomor yang 3 atau nomor 2. Ini kan bencana besar. Dan kita jumpai hal seperti ini. Anak-anak bermusuh-musuhan pada saat bapak mereka hidup. Begitu bapaknya meninggal dunia baru akur. Istrinya yang tadinya musuh-musuhan, begitu meninggal dunia, empat-empatnya di pengantin kumpul sama-sama. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang diperebutkan. Nggak ada lagi yang diperebutkan. Nah, mubah boleh ya, bagi orang yang punya kemampuan, punya kebutuhan, dan dia melihat dirinya mampu untuk berlaku adil. Bukan seperti contoh yang sebelumnya. Itu menjadi hak dia untuk menikah dengan tujuan yang baik, bukan ingin menganiaya. Kemudian yang haram, laki yang tidak mampu berlaku adil juga, secara ekonomi juga lemah, dia melakukan poligami. Seperti ayam yang kukuruyuk habis berkumpul, setelah itu ditinggalkan betinanya, kemudian si ayam mengurus telurnya, mengurus anaknya, si laki-laki berkeliling di antara wanita-wanita ya, hanya untuk menebarkan benih tanpa tanggung jawab. Kalau ayam dapat difahami Mbak Nuning, karena apa? Si penjantan ini cepat-cepat ya bisa mendorong apa? Pertumbuhan generasi baru, juga menikmati manusia dapat menikmati hasil telur, betul enggak? Dari hubungan tersebut. Memang tujuannya sebagai pejantan. Tapi kalau laki-laki sebagai pejantan, kemudian kukuruyuk, kita bisa bayangkan betapa menyedihkannya kehidupan manusia ini. Jadi kesimpulannya, poligami dalam Al-Quran bukan perintah, tapi solusi bagi kaum pria untuk menghindari kezaliman. Di antara mereka ada yang harus dengan kemampuan, dengan kebijaksanaan, dan juga sebab-sebab yang tadi saya sebutkan. Ada yang sifatnya mustahab, ada yang sifatnya apa? Yang sifatnya mubah, ya. Ada yang haram buat dirinya kalau melakukan hal tersebut. Karena dia tidak punya kemampuan, tentu dia melakukan hal ini. Jadi Quran dalam menetapkan hukum selalu mempertimbangkan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.